Ada, ya akademia bisa kan. Skip dulu bisa nggak? Soalnya lagi azan sini. Maaf ya. Kalau dari SOR lagi azan juga nggak? SOR skip dulu, Liv. SOR skip lagi. Mungkin dari Jaker deh. Jaker Komahi Unsut. Bisa dipersilahkan Fitri Wulandari. Cek, suaraku kedengeran? Kedengeran. Mulai ya. Sebelumnya terima kasih atasnya. Di sini aku akan memaparkan tentang proker dan agenda dari Departemen Jaringan dan Kerjasama Komahi Unsut, atau mungkin sama seperti Mahi UPN itu eksternalnya ya. Jadi di sini di antaranya kita bahas agenda dulu ya. Jadi di Jaker itu ada agenda namanya Raja Tani. Raja Tani itu semacam agenda rayakan sarjana dan data alumni. Mungkin kalau misalnya dari Himahi UPN familiar tentang tentang FML di alumni circle di FML, itu salah satu poin yang coba untuk kita capai di FML dengan penghubung kita ke alumni kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk merayakan sarjananya biasanya kan kayak ngerayain sarjana gitu. Cuman karena sekarang lagi pandemi, jadi metodenya tuh dirubah, yang tadinya offline jadi online gitu. Nah, karena wisuda ditiadakan, terus wisuda online, jadi kita tuh kayak ngasih bentuk apresiasi secara langsung ke kita kayak yang udah lulus. Terus yang kedua agenda kami itu ini Sambang KMJ. Mungkin udah dijelaskan juga di awal sama Dika, kalau seharusnya kan Sambang itu biasanya langsung. Sebenarnya target utama Sambang itu awalnya di lingkungan Unsut aja karena langsung gitu kan. Cuman karena pandemi akhirnya kita beralih ke online seperti ini, terus juga berpikir untuk mengadakan Sambang ke HI lain gitu. Akhirnya kan terrealisasi bersama Himahi UPN seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada agenda kami namanya P3K. Nah, P3K ini merupakan persiapan pertemuan nasional di FKM HII seperti PSNM dan PNM. Nah, P3K ini tuh kayak PJ untuk membuka oprek, dari mulai oprek sampai mulai persiapan khususnya di chamber-chamber yang membutuhkan bimbingan dosen atau semacamnya. Selain bimbingan dosen juga bisa bimbingan dari mahasiswa yang pernah ikut pertemuan nasional, terus nanti ngebimbing teman-temannya yang baru pertama kali ikut pertemuan nasional, seperti itu. Kemudian juga karena sekarang kemarin PSN UKSW dibatalkan, terus juga sekarang PNM UMY itu online. Kemudian kita agenda yang keempat itu advokasi. Nah, advokasinya itu kalau di Jaker sendiri kita tuh sebenarnya kayak menyediakan informasi kepada teman-teman yang membutuhkan seperti bantuan dari akademik atau khususnya tuh seperti kayak misalnya kayak pembayaran UKT atau semacamnya, tapi hanya informasi. Jadi nanti kita bakal menyalurkannya tidak secara langsung kita yang menyelesaikan hal itu gitu, tapi kita akan menyalurkan informasi kemana mahasiswa yang membutuhkan bantuan itu harus pergi kemana gitu. Terus juga advokasi yang kami jalankan sejauh ini tuh ada menge-share info-info tentang seminar proposal yang teman-teman yang mau berseminar proposal itu biasanya akan kami share di Instagramnya Komahi, khususnya di Snapgram, supaya teman-teman yang lain tuh tahu info tentang semprot tersebut dan bisa nonton temennya yang akan ujian semprot seperti itu. Kemudian ada yang
kelima itu ada PDKTN FKM HII. Nah, PDKTN FKM HII ini suatu upaya dari kita supaya teman-teman mahasiswa HI Unsud khususnya bisa mengenal apa itu FKM HII. Nah, terus metodenya juga kita biasanya secara langsungnya itu bakalan masuk ke kelas-kelas untuk jelasin tentang FKM HII dan semacamnya. Terus kalau misalnya ke maba itu khususnya bakal diadain di makrab biasanya, kayak khusus kita tuh kayak ngundang Presnas biasanya ke acara makrab kita. Cuman karena pandemi juga akhirnya semua di online kan. Sama besok juga untuk mengundang Presnas kita tetap ada makrabnya, sekarang kan makrab online ya. Dan besok rencananya kita ngundang Presnas di acara makrab online kita. Seperti itu. Kemudian yang keenam, agenda kita yaitu Rakorwil. Yang teman-teman tahu juga, Rakorwil sekarang online, dan ya kita ngejalanin online yang biasanya kita bakal tatap muka ke univ-univ yang akan mengajukan diri sebagai tuan rumah Rakorwil, tapi karena sekarang online jadi tetap dilaksanakan secara daring seperti itu. Kemudian yang terakhir ada proker, satu proker kita. Sebenarnya proker ini cukup merupakan proker utama yang sebenarnya itu dari tahun ke tahun gitu. Cuman karena pandemi jadinya tidak jadi. Biasanya itu kita ada namanya Komahi Visit. Nah, Komahi Visit itu jadi kita tuh akan berkunjung kayak seperti kayak instansi yang berhubungan dengan HI ataupun NGO dan semacamnya seperti itu. Kemudian harusnya untuk periode sekarang itu Komahi Visitnya itu mengandung juga unsur ASEAN Network. ASEAN Network juga sebagai upaya kita untuk mencapai FML di FKM HII. Namun karena pandemi juga akhirnya Komahi Visit yang seharusnya kita memvisitasi suatu instansi itu dibatalkan. Kemudian dari Jakar sendiri berupaya untuk tetap bisa melakukan khususnya untuk mencapai FML di FKM HII itu dengan cara menggantinya itu menggunakan webinar. Jadi rencananya itu dari Jakar Komahi Unsud itu ingin mengadakan webinar nasional bertema tentang ASEAN. Rencana yang kami buat itu ingin mengadakan webinar bersama Kemenlu sejauh ini untuk membahas tentang masa pandemi bersama Direktur Jenderal ASEAN, tapi memang belum terrealisasikan. Namun dari Jakar itu merencanakannya seperti itu. Sudah, Alif, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Fitri Kandari atas pemaparan Departemen Jakar. Bisa dilanjut ke Himai UPN Departemen Eksternalnya. Ada nggak? Iya, ada. Makasih. Atau teman-teman eksternal ada yang mau ngomong nggak? Kurang ajar kalian, udah apa aja. Oke. Selamat sore dan salam kenal semuanya. Kenalin, aku Usman. Nama lengkapnya Fayat Usman. Dipercaya Putra buat jadi Kadif Eksternal Himahi UPN. Nah, di sini eksternal kayaknya lengkap. Jadi kami ada kenalan dong. Kenalan. Nat. Halo, sore. Halo. Ya, itu. Ada banyak lah. Ada Nadia, Hera, Dinda, Madifa, Adit, siapa lagi yang nggak ada? Ada Michael, Oksal, itu anak-anak eksternal. Nah, jadi kalau tadi udah dipaparin sama Kak Fitri Wulandari bahwa dari divisi eksternal kami benar-benar hampir sama, program kerja dan agendanya sama, cuma karena pandemi otomatis proker kami pangkas, jadi hanya ada sekitar 3 proker. Nah, 3 proker ini semuanya ada difokuskan di FKM HII. Jadi yang pertama ada pemfokusan pertemuan nasional hubungan PNM HII di UMY. Jadi di sini kami benar-benar sama. Jadi kita nyari delegasi, kita nyiapin delegasi buat persiapan PNM HII yang ada di UMY besok. Nah, yang kedua kita ada sosialisasi FKM HII ke mahasiswa baru. Nah, kalau misalnya tadi
dikatain sama Kak Fitri Wulandari, Kak Fitwul, dia omongin kalau misalnya dari Komahi biasanya kan jalan-jalan ke kelas tuh. Nah, kalau kita dari tahun ke tahun biasanya kita datengin ngenalin FKMHI-nya tuh lewat ospek maba atau PKK. Kita biasanya gitu. Jadi kadang dari tahun ke tahun kita kolaborasi sama ketua ospeknya, ketua PKK-nya untuk masukin agenda ini gitu, agenda perkenalan FKMHI buat para maba. Biasanya kita gitu caranya. Nah, untuk tahun ini karena UPN PKK-nya di bulan September ini di akhir bulan, nanti baru kita bakalan ada sosialisasinya gitu. Tapi mungkin karena situasinya online dan agak mepet, mungkin ya akan kami adain 2 kali gitu atau ya lebih ekstra gitu lah. Nah, yang terakhir Hama persis, kita juga ada Rakorwil. Nah, nanti kita di sini ya Hama lah hitungannya, kita benar-benar bantuin teman-teman kalau misalnya ada yang mau teman-teman Himahi kalau misalnya ada yang mau ikut Rakorwil, kita yang nyediain, kita yang buat bantuin untuk nyariin tempat slot untuk biar teman-teman untuk ikut Rakorwil begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk divisi eksternalnya Himahi UPN. Kak Fayat bisa dilanjutkan ke divisi Komahi, departemen. Sor, ada nggak? Sor nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin bisa ke PSDM. Ya, tes masuk. Ya, Pak Zara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Jaker dari Komahi sama Himahi udah memberi kesempatan di Tambang HMG kali ini. Perkenalkan, saya Azara dari Departemen PSDM Komahi Unsur. Saya di sini kebetulan menjabat sebagai staf dan mohon maaf untuk kepala departemen dari PSDM sendiri itu sedang berhalangan hadir, jadi izinkan saya mewakili. Mungkin dari PSDM sendiri itu dari Komahi ada 8 anggota, 1 kadep, kepala departemen dan 7 staf. Lalu dari PSDM sendiri itu mempunyai proker ada 3, serta ada agenda itu ada 4. Yang pertama itu langsung aja ke proker pertama, yaitu Hunternet atau Makrab. Jadi sebenarnya yang namanya Makrab itu seharusnya dilaksanakan biasanya setiap tahun itu di bulan Oktober atau beberapa minggu setelah maba masuk. Jadi seperti penerimaan maba gitu. Terus, tetapi karena pandemi saat ini, Hunternet itu diganti menjadi online dan diganti namanya. Sebenarnya bukan pengganti Hunternet juga sih, ini lebih ke jadi dari kata introduce gitu. Resmi kita itu di online, dan kebetulan alhamdulillah tadi pagi baru terlaksana dan lancar. Terus di sini juga di Resmi ini kita tujuannya seperti biasa perkenalan kehidupan kampus, terus gimana sih aspek-aspek perkuliahan gitu juga, soalnya kita juga mengundang dosen. Terus tadi juga mungkin udah disebutkan juga sama Kak Wulan, Kak Fitri, bakal ada FKM besok gitu. Dan nanti ada perkenalan Komahi dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada webinar dengan Sekdilu. Sekdilu itu sekolah dinas luar negeri yang dimana kayak lebih mencakup tentang profesi diplomat gitu. Jadi nanti webinar ini bakal dilaksanakan tanggal 6 Oktober insya Allah. Khusus mahasiswa Unsur, yang dimana tujuan kita itu buat membahas bagaimana persiapan kita jika ada yang berminat untuk menjadi diplomat dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada public speaking. Kebetulan public speaking ini tadinya akan dilaksanakan itu sekitar pertengahan tahun ini, akan tetapi kita masih
lagi pandemi kayak gini, terus kita juga kebetulan PSDM kayak tiap bulan tuh kadang ada poker, ada agenda yang jadi kayak kita tuh harus ada gap gitulah. Jadi public speaking mungkin untuk saat ini belum terlaksana. Terus lanjut ke agenda. Agenda yang pertama itu HI Proud, di mana agenda ini itu seperti mengapresiasi prestasi-prestasi dari mahasiswa dari HI Unsur sendiri. Jadi sini tuh bukan cuman yang juara-juara aja, tetapi juga kita mengapresiasi yang kayak delegasi, terus mewakilkan nama HI Unsur baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Nanti kita bekerja sama dengan Departemen Medcom untuk nge-share prestasi tersebut ke IG-nya Komahi. Terus yang kedua ada list minat bakat. List minat bakat di sini sudah terlaksana, alhamdulillah. Jadi kita nge-list minat bakat mahasiswa HI Unsur dari angkatan yang aktif, paling tua sampai paling muda. Jadi di sini tuh lebih kayak mencari referensi. Biasanya kan kalau ada lomba-lomba kayak gitu atau acara-acara kompetisi gitu, nanti kita dari PSDM itu kayak referensi ke jurusan. Oh, misalnya ada lomba ini bidang apa, bidang seni, nanti kita dari minat bakat tersebut bisa kayak nyaranin gitu. Terus setelahnya ada FGD. Nah, FGD itu dilakukannya 2 kali. FGD 1 alhamdulillah telah terlaksana itu bulan Juli. Nah, di sini FGD 1 ini lebih ke bertemakan tentang kayak gimana sih persiapan kita setelah sebelum kita akan lulus gitu. Jadi gimana persiapan kita mencari kerja dan sebagainya. Terlebih itu di masa pandemi. Jadi ini lebih ke fokus buat orang-orang yang buat mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus dari HI Unsur. Nah, kebetulan mau pembicaranya juga dari alumni HI Unsur sendiri. Terus yang FGD yang keduanya itu baru tadi bersamaan dengan IR Produce. Nah, di situ lebih menekankan kepada, kan tadi karena adanya di acara yang tadi penerimaan maba, jadinya si FGD ini lebih fokus ke persiapan maba gimana buat survive di kuliah, terus gimana sih bisa ngebalance antara non-akademik dengan akademiknya, terus juga ada pemaparan-pemaparannya itu yang dilakukan oleh MAPRES atau mahasiswa prestasi dari HI Unsurnya itu sendiri. Udah mungkin dari PSDM cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ara atas pemaparan Departemen PSDM-nya. Mungkin bisa dilanjut lagi ke Himahi UPN Veteran, Advokasi dan Pengabdian Masyarakat. Mbak Yulia. Iya, sabar dong. Iya. Oh. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Saya Yulia Maria, Kepala Divisi Advokasi Himahi. Anak-anakku ada nggak ya? Nggak ada ya? Jadi di aku sendiri. Oh iya, bagus sekali. Jadi di sini Advo sendiri ada 3 program utama. Yang pertama ada pelayanan advokasi mahasiswa. Nah, tapi di pelayanan advokasi mahasiswa ini kita ada anak-anaknya lagi, di mana di situ ada ada pengadvokasian terhadap mahasiswa terhadap input KRS, terus UKT sama nilai yang keluar, yang intinya yang berhubungan sama mahasiswa, baik itu masalah KRS mereka yang bermasalah ataupun nilai mereka yang bermasalah, ataupun juga masalah resign atau gimana-gimananya. Terus di situ juga ada kita juga ada konsolidasi advokasi sevisip, di mana kita udah ngelakuin itu kemarin baru sekali, gara-gara terus nggak ngelakuin lagi karena lagi pandemik juga, tapi kita masih sering berkoordinasi di grup ya. Itu biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Terus kita ada juga pembukuan advokasi, di mana tujuannya untuk
semua masalah yang udah dihadapin dan bagaimana cara kita menghadapinya ditulis di situ. Nanti yang tujuannya itu bisa jadi panduan bagi ataupun diestafetin bagi advokasi-advokasi yang baru masuk ataupun jadi acuan sama mereka gimana untuk ngadapin masalah yang sama di kemudian hari. Lanjut lagi, kita ada sekolah advokasi di sini. Di sini sekolah advokasi sendiri sasarannya sebenarnya juga staff-staff advokasi yang baru ataupun orang-orang baru yang diadvokasi buat sharing sama alumni yang udah lulus, ya alumni udah lulus, alumni buat tukar pikiran gimana, terus apa yang terjadi di kampus, terus ya kurang lebih seperti itu. Terus ada juga bentar ya. Oh, ada pengabdian masyarakat. Nah, di sini advokasi di Himahi advokasinya itu digabung sama pengabdian masyarakat. Di sini kita memberikan bimbingan belajar TPA dan segala macamnya bagi anak-anak yang ada di Desa Sumber Kidul, Yogyakarta. Itu kita lakukan 1 minggu sekali. Mungkin Brian ada yang mau ditambahin? Kayaknya itu udah lengkap. Begitu. Oh, ada kurang deh, aku lupa. Kita ada advokasi gerilya. Di mana advokasi gerilya ini kita datang dan terjun langsung ke KSM yang ada di yang ada di UPN buat ngehimpun apa sih yang kurang di mereka, apa sih masalah atau trouble yang ada di KSM mereka yang nantinya kita rangkum buat diajuin ke birokrasi. Begitu. Udah, itu aja. Kurang lebih. Ya. Oke, terima kasih Kak Yulia atas pemaparan advokasi dan pengabdian masyarakat. Lanjut ke Komahi di Departemen SOR, Seni dan Olahraga. Ada? Ada, Kak. Ya, saya Hanif dari Departemen Seni dan Olahraga Komahi Unsut. Jadi kalau dari SOR sendiri itu awalnya ada sekitar tiga proker, lebih sih, sekitar 6, di mana ada IREX, ada IRS dan Art Summit dari Korwil, lalu ada Ramesan, Teleskebes, dan proker terbesar kita itu HIFES. Buat sebenarnya karena kondisi pandemi ini ada beberapa proker seperti IREX dan Ramesan yang nggak bisa kita jalanin. Jadi yang bisa kita jalanin dengan secara daring itu sendiri kemarin itu kita ngejalanin Teleskebes. Di Teleskebes itu sendiri konsepnya kita kayak ngadain fun match antar angkatan, bisa itu tadinya sebelum-sebelumnya itu kayak olahraga gitu fun match-nya. Tapi sekarang karena daring, kemarin kita adainnya e-sport sih. Gitu. Terus dan beberapa proker lainnya kayak dari Korwil 4 yang lagi kita sekarang banget abis jalanin tuh salah satunya dari Mikat, yaitu baru aja kita ikut serta di 4Cup. Pertandingannya yang ditandingnya tuh Mobile Legend, baru aja kita ikut serta di situ. Sedangkan dari proker kita lainnya sendiri sekarang ini belum ada plan ke depannya, karena kecuali yang tadi awal itu Teleskebes karena bisa dijalanin lewat daring. Jadi udah sih gitu aja kemungkinan, karena emang kita belum ada plan untuk ngejalanin proker lainnya. Gimana sih biar bisa bisa menuhin target itu terkait
proker-proker yang terhalang karena pandemi ini. Udah ya? Udah sih Kak. Hanif, halo? Iya, halo. Udah? Udah Kak. Oke. Kayaknya mic-nya Terima bermasalah kasih, ya Kak. Hanif. Ah, iya mic-nya kecil banget tuh. Aduh. Iya, terima kasih Hanif atas Ya udah Kak. pemaparan Maaf ya. Ya, Departemen Seni dan Olahraga. ya Kak. Makasih. Iya, kita lanjut ke Himahi UPN di divisi itu berarti apa? Minat dan bakat dari Himahi UPN. Oh ya. Halo, permisi. Karena teman-teman dari divisi minat dan bakat kebetulan berhalangan hadir, saya membackup dari teman-teman divisi mikat. Jadi untuk divisi minat dan bakat dari Himahi ini kita memiliki proker yang kebanyakan berbasis offline seperti fun sport. Kita memiliki fun sport badminton, fun sport futsal, fun sport basket, fun sport biliar. Namun karena kondisi pandemi jadi kita tiadakan dan kita alihkan jadi membuat semacam komunitas e-sport. Ada untuk saat ini ada grup untuk Mobile Legends dan juga grup untuk PUBG. Lalu selain itu juga ada komunitas karawitan dan juga komunitas gamelan, namun juga karena terhalang pandemi untuk latihan. Oh ya, dan juga ada komunitas tari. Jadi untuk sementara kita hold juga karena kondisi pandemi dan kebetulan banyak teman-teman yang pulang. Lalu untuk dalam waktu dekat ini sedang mempersiapkan untuk lomba IRSC sekaligus memperingati hari ulang tahun jurusan ilmu hubungan internasional. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Arispati Winarto. Berarti kita bisa lanjut lagi ke divisi Komahi Unsud. Akademinya udah ada belum? Udah available? Ada. Ada kan? Ya. Silakan dari Departemen Akademia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun. Jadi masuk ya suaranya. Jadi aku dari Departemen Kajian dan Pengembangan Akademik. Namaku Ahlun Haji Arifi, panggil aja Ahlun. Jadi di akademia ini kami ada 8 orang, termasuk aku juga. Dan ini tadi ada Radia sama Dita yang hadir, yang mau nyempetin waktunya juga. Terus lanjut ya, untuk akademia sendiri itu tugas kami, beberapa tugas utamanya yaitu memberi sarana dan kayak kita menunjang potensi akademik dari Komahi itu sendiri, dari anggota-anggota Komahi. Nah, untuk program kerja dan agendanya itu kita ada 3 program kerja dan 3 agenda. Nah, untuk program kerja yang pertama kita itu ada SimSimi. Nah, SimSimi itu jadi program kerja yang kita memberikan kayak gimana sih, kayak les gitu. Jadi nanti ini untuk untuk mahasiswa baru. Nah, biasanya tuh di yang semester 1. Jadi akademia itu nanti dari Komahinya sendiri ada beberapa tutor. Nah, jadi kayak tutor sebaya gitu, kita ngajarin beberapa materi yang mungkin kalau di awal kan kita HI agak bingung ya, kayak tentang ekonomi politiknya, kayak teori-teorinya. Jadi
tugas kita tuh mengenalkan materi-materi ke mahasiswa barunya itu. Dan ini dibikin kelompok, biasanya satu kelompok 10 orang, 8 orang gitu. Nah, ini kita juga berbicara tentang pandemi juga karena semuanya kita terdampak pandemi. Jadi semi-semi ini masih bingung juga sih, soalnya biasanya kita adakan tatap muka langsung, tapi karena pandemi ini masih bingung juga, soalnya kalau mau dibikin grup juga untuk dibikin online ya, sebenarnya kuota juga ngabisin juga waktu, juga banyak orang yang ngeluh juga harus kelas online juga kan. Makanya itu sim-sim ini masih belum terpikirkan lagi. Terus yang selanjutnya ada Eureka Leader Fest. Nah, ini termasuk salah satu program kita yang lancar tanpa ada gangguan, karena Eureka Leader Fest ini kompetisi, jadi dia kompetisi esai. Nah, untuk progresnya sendiri, ini sedang kita buat, insya Allah bulan depan udah keluar posternya. Untuk buat teman-teman yang dari Komahi nih atau Himahi, besok diusahakan, kami undang deh untuk ikut kompetisinya. Jadi ini kompetisi online, nanti ngirim filenya juga online. Ya tujuannya buat mengembangkan potensi kita di bidang menulis, wawasan tentang HI juga. Nanti soal temanya juga tema berkaitan tentang HI. Nah, selanjutnya itu ada Hermi Share. Nah, Hermi Share ini program kerja dari akademia yang bergerak di bidang kepedulian sosial. Jadi, untuk biasanya Hermi Share ini kita adakan di tempat-tempat sosial kayak panti asuhan. Jadi, biasanya seperti itu, tapi karena pandemi ini juga, ini rencananya kami akan alihkan ke penggalangan donasi yang bisa kita alihkan ke sistem online. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada Scholar Squad. Jadi Scholar Squad ini agenda dari akademia. Ini menyediakan informasi tentang beasiswa. Jadi beasiswa, tapi nggak semua beasiswa ya. Beasiswa kan banyak, ada yang kemana. Jadi kita cari yang kemungkinan besar cocok nih sama anak-anak HI, yang bisa dijangkau lah, seperti itu. Ini nanti bisa dilihat Squad-nya ini di IG Komahi. Selanjutnya ada IRpedia. Jadi IRpedia ini konten yang kita bagikan di sosial media Komahi. Jadi di IG-nya ada. Nah, IRpedia ini itu kita memberikan konten-konten tentang HI. Jadi setiap 1 bulan sekali kita upload. Jadi di kontennya itu ada nanti fun fact, terus ada berita-berita terkini, juga ada tugas dari mahasiswa. Jadi yang dimaksud tugas dari mahasiswa itu kayak kita upload tugas mereka, misalnya ada tugas nih, tugas dari mata kuliah apa gitu. Nanti kita upload juga sebagai apresiasi buat mereka lah yang udah bikin tugas itu. Jadi kan juga bangga juga kalau misalnya tugas kita diupload gitu. Kan kontennya juga konten HI. Nah, itu untuk IRpedia, jadi setiap bulan kita upload, juga bisa dilihat di IG Komahi. Selanjutnya ada Eureka Cicet. Nah, Eureka Cicet ini agenda yang sebenarnya ini kita lakukan kayak kita diskusi gitu. Jadi kita bentuk forum di luar mata kuliah ya. Kita bentuk forum, nanti kita diskusi tentang isu-isu HI. Nah, ini
dulu waktu pertama bikin Arabic kita rencanakan offline, tapi karena pandemi seperti saat ini, kita ubah ke model online. Yang terakhir, yang pertama kemarin bukan yang pertama kemarin sekali kita laksanakan webinar bareng dosen HI juga, bareng ikatan alumni juga. Nah, alhamdulillah lancar sekali itu. Kemungkinan kita rencananya akan adakan 2 kali lagi di semester ini. Jadi seperti itu. Kayaknya udah cukup sih dari akademia, udah semua. Jadi makasih semuanya. Ya, terima kasih Kak Ahlun atas pemaparan Departemen Akademia. Mungkin bisa dilanjut juga ke Himahi UPN di penelitian dan pengembangan atau Litbang. Kak Nate. Oke, halo semuanya. Terima kasih atas waktunya. Aku Natasha Putri, kalian bisa panggil Nate. Di sini kebetulan aku dipercaya sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang. Di Litbang itu ada 8 anggota, 7 staf dan 1 kepala divisi. Tapi kebetulan yang bisa hadir di sini cuma 3. Ada Bilfah sama Inaya. Ada Bilfah sama Inaya dan aku. Jadi di Litbang itu ada 7 proker. 2 diantaranya itu proker besar. Yang proker besar ini ada IRFF sama TOEFL. Karena pandemi juga, IRFF ini nggak terhalang untuk dapat diwujudkan gitu ceritanya. Kemudian untuk yang TOEFL sendiri, Litbang masih masih merubah berbagai cara buat TOEFL ini tuh bisa diadakan melalui online gitu. Karena dari lembaga yang bekerja sama-sama Litbang itu juga mereka ingin mengusahakan gitu kan untuk TOEFL ini ada online gitu. Terus kemudian proker yang nggak begitu terdampak dari COVID ini tuh ada Matrix KRS. Matrix KRS ini tuh diadakan 2 kali selama 1 tahun, yaitu setiap di awal semester mulai. Jadi sebelum pengisian KRS, Litbang itu bakalan ngebagiin nama dosen, mata kuliah, dan jam-jam kelas yang bakalan ada di KRS nanti sebelum KRS dilaksanakan gitu. Jadi tujuannya ini untuk mempermudah mahasiswa dalam menyusun jadwal dan mengetahui dosen siapa aja sih yang akan mengajar di mata kuliah itu. Terus kemudian ada questionnaire research. Questionnaire research ini awalnya sebagai kayak wadah untuk mapping minat maba sebenarnya. Cuman karena ada pandemi dan kita nggak bisa ngelaksanain ospek dan sebagainya secara offline, kita juga harus muter cara lagi untuk melakukan questionnaire research ini. Karena sebenarnya questionnaire research ini butuh dilakukan offline gitu. Jadi kita ngubah pertanyaan dan isi dari questionnaire ini disesuaikan dengan kondisi sekarang dan nanti disebarnya secara online gitu melalui form online. Kemudian ada diskusi bulanan. Sebenarnya diskusi bulanan ini tuh tadinya ingin dilaksanakan sekitar 2 atau 3 kali dalam setahun. Dan itu secara offline. Cuman karena pandemi juga, kita kemarin merubah diskusi ini jadi webinar nasional. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa anak unsut juga yang ikutan dari webinar nasional ini yang diisi oleh dosen HI UPN dan juga duta besar dari Meksiko, duta besar Indonesia untuk Meksiko gitu. Kemudian ada IOP Project atau Internship and Overseas Project, itu isinya tentang info-info magang, lalu bagaimana mengajukan magang ke kampus. Jadi informasi-informasi yang dibutuhkan mahasiswa untuk untuk
mengetahui bagaimana sih harus apa kalau magang ke sini itu caranya gimana, magang apa alur-alurnya gitu. Kita ngasih tahu kayak gitu lewat IOP dan ini tuh nanti di-share di akun-akun official Himahi. Lalu ada acara-acara MUN dan acara-acara MUN gitu-gitu, itu juga bakalan masuk ke IOP ini. Cuman karena ada pandemi ini, beberapa acara itu tuh banyak yang di-cancel. Jadi IOP ini tuh nggak bisa berlanjut karena memang acaranya dari lembaga-lembaga yang mengadakan acara tersebut itu nggak ngeluarin jadwal gitu. Jadi IOP ini juga ikutan tersendat gitu. Kemudian ada Himahimun yang terakhir. Himahimun ini dilaksanakannya offline untuk mahasiswa HI UPN Veteran Yogyakarta. Namun karena pandemi ini juga Himahimun ini kurang lebih tidak bisa terlaksanakan karena rada susah juga untuk melaksanakan MUN secara online. Jadi tapi walaupun gitu kita juga masih cari backupan apa ya cara lain untuk melaksanakan proker-proker tersebut gitu. Kayaknya sekian aja dari Litbang. Terima kasih. Terima kasih Kak Natasha udah memaparkan Litbang dari Himahi UPN Veteran Yogyakarta. Bisa kita lanjutkan berarti ke divisi internal dari internal belum ya? Komahi ya, dari BPH Komahi berarti. Silahkan. Ke bendahara dulu ya. Bendahara Kobahi. Mungkin Kak Sonya ada? Iya. Halo. Halo. Iya. Kedengeran kan suaraku? Kedengeran. Kalau untuk masalah kas, Komahi sih sampai saat ini masih jalan. Walaupun duitnya emang belum dipakai untuk acara apapun, paling kayak keperluannya perpanjang website kayak gitu, sama keperluannya akademia untuk ngelakuin Eureka Leader Fest. Tapi untuk kas emang masih berjalan sampai saat ini, dan emang nggak ada yang jarang ada anak-anak yang bayarnya telat kayak gitu. Untungnya itu aja sih kalau dari bendara. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih Sonya atas pemaparan bendahara Komahi. Lanjut ke sekretaris Komahi, iya benar. Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Ya. Jadi sih dari perkenalkan ya, nama saya Irman. Terus sekretaris satu lagi itu Kak Vera. Di sini paling sih sekretaris tuh job desk-nya tuh kayak pertama ini inventaris atau pengarsipan surat masuk sama surat keluar gitu, kayak dikumpulin kayak gitu. Terus kemudian ada juga draft penulisan surat gitu. Jadi biar gampang, misalkan ada dari departemen yang lain, sekretarisnya mau mengakses surat pinjaman ruangan atau surat undangan tuh sudah ada template-nya gitu, sudah ada draftnya. Terus ada juga timeline proker sama 4 tuh rest area. Nah, rest area ini tuh kayak apa ya? Kayak bersih-bersih sekre gitu. Cuma kan sekarang lagi pandemi jadi kayaknya nggak terlaksana gitu. Terus yang kelima ini ada inventaris perlengkapan sekre, kayak misalkan barang-barang di sekre itu apa aja ditulisin kayak gitu biar jelas wujudnya. Nah, terus yang keenam tuh biasa paling
Halo, masuk ya? Halo? Masuk. Oh iya. Lanjut. Ya. Udah sih tadi terakhir notulensi ya. Terus sama kan kalau misalkan lagi kayak gini tuh, lagi kayak kondisi pandemi kayak gini tuh, jadi kan nggak bisa ke kampus. Jadi kita dari sekretaris tuh ngakalinnya kayak misalkan tanda tangan dosen atau tanda tangan ketua itu dibikin digital gitu, kayak jadi ntar gampang gitu, nggak susah. Sama cap juga digital. Terus kita juga udah bikin grup sekretaris semua departemen, sama bikin Google Drive juga, sama yang terakhir paling sudah ngeluarin beberapa surat buat departemen-departemen yang mau ngakses buat proker mereka. Udah sih paling itu aja. Sorry ya ada masalah tadi. Ya, mantap. Makasih. Makasih Irman selaku sekretaris Komahi Unsut. Bisa dilanjut ke wakil Hima Milen Insani. Ya, halo semuanya. Halo. Kenapa aku mungkin di sini aku akan menjajarin sedikit tentang BPH kali ya. Jadi tuh BPH Format itu punya kegiatan yang pertama tuh ada capacity building. Nah, atau disebut dengan cabul. Capacity building itu kayak apa ya, kegiatan terjadi atau bonding yang mana seluruh pengurus Komahi 2020-2021 ini kayak apa ya, kayak sharing, kayak party atau apapun lainnya yang tujuan untuk membangun kekeluargaan dan kedekatan kultural Komahi gitu. Nah, biasanya cabul ini dilaksanain bulan April atau Maret pas puasa, karena memang kondisinya lagi kayak gini, teman-teman dari BPH tuh kayak masih cari cara lain gitu untuk ngelakuin bonding itu di apa ya, dilaksanain di waktu yang kapan gitu. Terus selanjutnya itu ada kegiatan mono atau non-evaluation. Nah, di sini mono itu adalah kegiatan rutin pengurus Komahi yang berupa pemaparan progres maupun evaluasi kerja serta agenda dalam beberapa waktu yang dekat. Biasanya mono itu dilaksanakan secara pleno atau apa ya, mengikutsertakan seluruh pengurus Komahi gitu loh. Karena emang kita nggak bisa ketemu secara langsung, secara penuh, monik itu dilakukan hanya untuk prinsip internalnya aja, yaitu bidang soalnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya pesan-pesan. Nah, pesan itu kayak rutin lah, kegiatan rutin dari Komahi yang merupakan wadah untuk mendapatkan respon positif, motivasi dari anggota Komahi lainnya gitu, dalam jangka 1 tahun sebagai upaya untuk membangun, menjaga, mengevaluasi kinerja Komahi yang menjadi lebih baik gitu. Nah, untuk dalam keadaan seperti ini, COVID-19, pesan-pesan Komahi biasanya rencananya akan untuk memberikan pesan-pesan terhadap Komahi. Dan yang terakhir ada yang namanya gimana? Yang terakhir ada yang namanya tak terkenal. Nah, di sini kayak apa ya, program Komahi untuk memberikan pesan atau reward bagi setiap pengurus Komahi yang aktif, dan biasanya itu apa ya, dia telah melakukan apa ya, kegiatan yang sifatnya unggul di program kerja Komahi gitu. Nah, kemudian itu dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam satu kepengurusan ini, dan sampai saat ini baru terlaksana 2 kali. Sudah, terima kasih. Terima kasih Kak Milen Insani selaku Wakil Ketua Komahi Unsut. Bisa dilanjutkan ke Andika Aulia sebagai Kahim. Aku ngapain? Anda ngapain? Milan jelasin apa sih? Ya kayak kalau ketua tuh kayaknya nggak ada program kerja, cuma gini doang, sambutan, nggak ada yang bercanda. Oh, ya udah, lanjut. Terima kasih Kak Andika Aulia. Bisa dilanjutkan ke Andika Aulia sebagai Wakil Ketua Komahi Unsut. Aku ngapain? Milan jelasin apa sih? Ya kayak kalau ketua tuh kayaknya nggak ada program kerja, cuma gini doang, sambutan, nggak ada yang bercanda.
Sebenarnya kalau ketua sih ya lebih kayak ke apa namanya, diistirin jadi apa, aku lupa namanya. Benar Rusman, saya gabut. Lebih kayak ini sih, lebih kayak ke steering, ngasih pertimbangan ke teman-teman kayak gimana, juga sama apa ya, bantu lobby politik ke kampus biasanya aku lakuin gitu. Terus apain ya, kemarin juga sebenarnya ketua semua dilakuin sih. Kemarin juga melakukan advokasi apa, UKT, advokasi beras juga kami lakuin, hampir semua dikerjain lah. Apa lagi ya, enggak ini dan apa aja, dan aku ngapain Len? Udah sih, paling itu sih. Udah, Putra nih yang banyak kerja nih kayaknya. Terima kasih. Terima kasih Dika. Alasannya ngapain aja. Bisa kita lanjut ke Himahi UPN Veteran, berarti ke divisi internalnya dulu ya. Internal sama BPH pisah ya berarti ya? BPH tuh paket komplit semua, Mbak. BPH-nya lengkap nggak? Oh, Jadi itu udah kita, termasuk internal. iya jadi ini full BPH gitu. Yang membedakan bisa inti sama divisi, Mbak. Beresin aja berarti. Ya. Piska, silahkan Piska. Oke. Aku masuk ya. Selamat sore rekan-rekan Himahi Unsud dan teman-teman dari Himahi UPN Tanjung Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Artiska Pandini Putri. Saya di sini selaku Kepala Divisi Internal. Di UNTEP itu ada 10 orang dengan 9 staf dan 1 kepala divisi. Nah, divisi internal ini bertugas untuk mengembangkan dan menjalin hubungan antar elemen-elemen Himahi maupun dengan jurusan lain di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian divisi internal juga bertanggung jawab dalam segala macam urusan rumah tangga, termasuk panitiaan, event, dan kultur di dalam lingkungan HI sendiri. Saya akan jelaskan mungkin lebih rinci mengenai program-program kerjanya. Yang pertama, divisi internal ini bertanggung jawab terhadap rangkaian kaderisasi. Ada PKKHI yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 23 September via online. Kemudian PKKHI ini berbarengan dengan rangkaian PKK dari mulai jurusan, fakultas, dan juga universitas. Nah, nanti PKKHI ini dilaksanakan di masing-masing jurusan. Seperti itu. Kemudian setelah rangkaian PKKHI, mahasiswa baru nanti akan melewati rangkaian pengadilan. Pengadilan ini sebagai rangkaian lanjutan dari PKK. Mungkin teman-teman bisa kenalnya OSJUR ya, dan di sini nanti maba diberi materi yang lebih mendalam mengenai kultur dan ruang lingkup yang dipelajari di HI. Salah satunya melalui penugasan dan STC atau Short Diplomatic Course. Pengadilan ini juga upaya kita sebagai kakak-kakak yang supaya adik-adik mahasiswa baru ini lebih mengenal satu sama lain. Kemudian setelah pengadilan, mereka nanti akan melewati angkringan parti. Nah, angkringan parti ini juga merupakan rangkaian kaderisasi. Jadi angkringan parti ini momentum puncak dari seluruh rangkaian kaderisasi, di mana mahasiswa baru merancang sebuah event persembahan untuk keluarga Himahi. Nah, nanti setelah mereka melewati proses ini, 3 proses ini, mereka dianggap sah sebagai keluarga Himahi dan berhak mendapatkan seragam korsa. Seperti itu. Jadi di 3 kepanitiaan ini, saya selaku panitia internal bertindak sebagai steering committee yang langsung berkomunikasi dengan ketua-ketua dari 3 kepanitiaan tersebut. Kemudian internal juga bertanggung jawab terhadap HUT HI, seperti mungkin tadi sudah disinggung oleh teman saya. HUT HI ini pelaksanaannya dibarengi dengan IRSC atau International Relations Sport Competition. Jadi awalnya itu ada rangkaian IRSC, kemudian ditutup dengan malam puncak HUT HI. Saat ini HUT HI sedang berjalan dan 3 kepanitiaan yang tadi saya sebutkan tuh saat ini sedang berjalan semua. Dan semuanya kita alihkan
metodenya secara online seperti itu. Jadi kita menyesuaikan. Kemudian internal juga bertanggung jawab terhadap rangkaian musyawarah. Seperti musyawarah kerja, yaitu penentuan ketua panitia kegiatan yang melibatkan beberapa angkatan yang sudah saya mention di awal, PKK, Pengadilan, dan ada IRFF tadi yang diterima oleh Bank. Itu nanti ketuanya dipilih melalui musyawarah besar. Musyawarah kerja maksudnya. Kemudian ada musyawarah besar, yaitu penentuan ADART setiap tahunnya dan pemaparan LPJ di akhir tahun. Nanti internal yang bekerja melaksanakan berbagai musyawarah. Kemudian seperti fungsi internal yang saya sebutkan di awal, kami rutin menjalin komunikasi dengan 5 KSM yang ada di bawah lingkup Himahi, yaitu ada KSM Diplomasi Studies, KSM Kajian Organisasi Internasional, kemudian ada KSM Defensia, ada juga KSM International Community, dan KSM Iron Fire. Nah, kami biasanya melaksanakan pertemuan offline, namun karena kondisi pandemi, pelaksanaan untuk pertemuan dengan KSM ini masih tertunda seperti itu. Selain komunikasi dengan KSM, kami juga menjalin komunikasi dengan angkatan-angkatan yang ada di HI. Mulai dari angkatan 2020, 19, 18, sampai ke angkatan-angkatan di atas kami. Ini juga salah satu fungsi kami sebagai jembatan dan dalam menyalurkan berbagai informasi dan menjalin koordinasi. Kemudian salah satu program kerja yang baru adalah supporter dan arahan. Kami mencanangkan program ini baru di tahun ini sebagai penghargaan kami kepada kakak-kakak yang sudah diwisuda. Kemudian kami mulai membangun budaya arak-arakan wisuda yang dibarengi dengan budaya supporteran untuk rekan-rekan Himahi yang sedang mengikuti lomba. Namun karena pandemi juga, persiapannya harus terhenti sementara. Karena untuk proker ini kan memang mengharuskan ada kegiatan kumpul-kumpul untuk kita berlatih supporteran dan sebagainya. Kemudian kami juga mengurusi berbagai urusan rumah tangga himpunan, seperti rapat kerja BPH Himahi di awal tahun untuk merumuskan dan mengesahkan program-program kerja yang akan dilaksanakan selama pengurusan tahun berjalan. Nah, di rapat kerja ini juga kami mengundang beberapa elemen terkait seperti KSM, di juga himpunan-himpunan lain di sini seperti itu. Kemudian yang kedua kami bertanggung jawab juga terhadap pembuatan kalender Himahi. Selanjutnya ada pengurusan inventaris dan renovasi sekretariat, itu juga dari internal. Kemudian kami juga mengurusi pembuatan pakaian dinas harian pengurus BPH Himahi, PDH pengurus BPH, kemudian pembuatan seragam korsam mahasiswa baru setiap tahunnya, sebagai prasyarat mereka telah sah sebagai keluarga Himahi. Kemudian terakhir ada pemilihan komandan tingkat dan sekretaris jenderal atau pimpinan sekjen angkatan baru. Mungkin itu tadi proker dari divisi internal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti bisa dilanjut ke, katanya ada berhalangan ya, sekretaris sama bendahara Himahi. Sekretaris hadir tapi lagi di jalan, jadi nggak bisa ngomong karena gemeresek nanti suara angin. Sikat, Put, sikat. Mau di handle aja sama Kak Putra? Iya, aku sama Adel yang handle. Iya, boleh. Silahkan. Baik, terima kasih. Hai, sahabat Unsut. Jadi di sini aku sama Adel itu termasuk dalam inti BPH Himahi. Aku Putra, ketua Himahi, ada Adel juga sebagai wakil ketua Himahi. Mohon maaf untuk sekretaris dan bendahara berhalangan untuk bisa berkomunikasi pada saat ini. Jadi kami yang handle, dan di inti BPH Himahi sendiri kita berfungsi untuk pengambilan kebijakan serta keputusan, lalu untuk penjadwalan rapat juga, serta metode kerja BPH Himahi selama satu periode ke depan juga. Dan juga untuk masukan ya ini suaranya.
Halo, Masuk kok, Put, aman. oke. Masuk, Eh, Mas. untuk kebendaharaan juga mengatur jalannya uang kas dan juga uang yang masuk baik dari fakultas maupun pihak luar. Dan mungkin dilanjut oleh Hadel, dipersilakan. Halo semuanya. Sebelumnya aku Adelia Eka Fauziati, wakil dari Putra dari HIUPN Veteran Yogyakarta. Di sini aku akan menyampaikan dari sekretariat sendiri berdasarkan kurang lebih sama sih seperti penjabaran sekretaris dari Komahi sendiri. Kalau di kami juga ngehandle surat-surat masuk, mengeluarkan surat-surat yang memang seharusnya dikeluarkan seperti itu. Sejauh ini dari kesekretariatan aman seperti itu. Kalau langsung masuk ke aku sendiri sebagai wakil dari Putra, sejauh ini selama keadaan yang seperti ini, aku membantu membackup Putra di beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang seharusnya di backup, dan selama kuliah yang online dan segala macam yang online ini, aku bertanggung jawab dalam setiap rapat-rapat yang berjalan selama satu periode ke depan, mulai dari rapat divisi beserta inti, rapat seperti rapat besar, dan kita berdua selalu seling-seling masuk ke setiap rapat divisi yang ada untuk memantau dari setiap proker mereka yang sedang berjalan seperti itu. Dan dalam keadaan yang seperti ini juga yang memang beberapa pekerjaan yang seharusnya berjalan seperti evaluasi ataupun proker-proker yang berjalan secara offline, banyak yang harus di pending kegiatan. Kurang lebih dari aku seperti itu. Silakan Putra. Ya, kurang lebihnya juga udah dijelaskan sama Adil. Berhubung online juga seharusnya ada evaluasi anggota, namun untuk kami pemantauan anggota kita lakukan melalui baik itu rapat divisi maupun rapat besar, dan juga untuk pengambilan segala keputusan kebijakan dari Himahi satu periode ke depan dipegang oleh aku sama Adel seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman semua udah menjelaskan dan memaparkan proker dan tugas masing-masing. Mungkin kita bakal masuk ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab sekitar 15 menit, 3 pertanyaan untuk Komahi dan 3 pertanyaan untuk Himahi. Silakan 3 pertanyaan dulu buat Komahi dari Himahi UPN, mungkin bisa lewat chat dulu ya, siapa yang mau nanya. Yuk, pasukan ada yang mau bertanya dulu? Dari Himahi UPN ada yang mau nanya? Halo pasukan. Gimana Kak? Mungkin dari teman-teman BPA Himahi dulu, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ya, mungkin bertanya gimana menjalankan prokernya, kendala atau apa. Ya, silakan Kak Arfiska. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama aku Fiska dari Divisi Internal. Di sini aku izin bertanya yang mengenai kaderisasi, karena berkaitan langsung dengan divisi ya, tugas dari divisi internal yaitu mengurusi kaderisasi mahasiswa baru. Nah, di sini aku ingin bertanya gimana sih keadaan kaderisasi di HI Unsur dan penyesuaian apa aja yang teman-teman lakukan
Dan mungkin bisa sedikit cerita pelaksanaan PKK atau mungkin kaderisasi di HI Unsut yang rencananya bakal mungkin online ya. Nah itu pelaksanaannya seperti apa? Mungkin bisa sharing di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan Kak Arfiska mengenai gimana sih kaderisasi HI Unsut terhadap mahasiswa baru, kayak PKK dan lain-lain. Mungkin dari Kak Andika bisa menjawab. Mungkin kalau pertanyaan ini mungkin bisa lebih dijawab Ara kan sebagai PSDM dan yang mengurusi kaderisasi mahasiswa baru. Ayo Ara, Ya, jawab Ara. Oke. Ada suaranya? Ada. Mungkin kalau buat kaderisasi di sini tuh kayak lebih menyambut maba-maba 2020. Jadi dari PSDM sendiri itu pertama tadi yang sudah disampaikan di poker kayaknya lebih bukan, kan biasanya kaderisasi kayak ada seperti pelantikan kayak gitu kan. Kalau di PSDM sendiri kita gak ada, kita cuman kayak seperti acara informal doang, yaitu makrab tadi yang sudah saya sebutkan. Terus sisanya karena pandemi saat ini kan saya tidak memungkinkan juga untuk melaksanakan makrab tadi, jadi kita ganti menjadi online dan sudah tadi dilakukan seperti penyambutan itu kepada maba, yaitu seperti first meet atau IR introduce tadi. Jadi situ lebih ke pengenalan maba juga terhadap gimana sih aktivitas akademiknya di kampus HI Unsut, terus perkuliahan ke depannya itu bagaimana, disampaikan juga, disosialisasikan juga oleh dosen-dosen kayak gitu. Terus sisanya mungkin lebih bisa pengenalan juga dengan organisasi-organisasi eksternal di luar HI Unsut sendiri seperti FKM dan sebagainya. Seperti itu. Terus lebih ke acara informal aja sih, bukan kayak yang terlalu formal gitu untuk kaderisasinya, untuk menyambut maba-maba dari PSDM mungkin itu. Ya gitu. Sudah cukup. Mungkin PSDM sudah yang lain menjawab mungkin? pertanyaan tadi. Ya, ada yang lain yang mau nambahin? PSDM, bentar. Kayaknya nggak pada masuk. Udah. Mas Wapi mungkin ada? Monggo. Yang mau nambahin dulu. Kebetulan Mas Wapi juga PJ, penanggung jawab dari acara makrab itu sendiri. Cukup mungkin. Boleh menanggapi, Kak? Boleh. Boleh ya. Berarti kalau di HI Unsut sendiri itu sifatnya lebih ke menyambut maba dengan acara-acara informal seperti itu ya. Seperti mungkin tadi makrab. Oh, maaf Kak, memotong. Kurang terdengar. Ya. Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Oke. Berarti kalau di lingkup HI Unsut sendiri itu untuk kaderisasinya lebih ke acara informal untuk sifatnya yang menyambut maba seperti itu ya? Iya betul. Jadi kayak kaban kayak gitu kan lebih ke informal ya, lebih have fun aja sih gitu. Tapi meskipun begitu juga ada kayak acara bersama dosen kayak gitu. Bukan berarti kita cuman main have fun doang, tapi ada juga pengenalan dengan kampusnya sendiri seperti itu. Terutama untuk HI Unsutnya. Kalau dari kampus Unsutnya sendiri ada penyesuaian nggak sih soal PKK
makanya ini kalau dari UPN kan dari kampus kami itu ada bikin namanya aplikasi untuk dipergunakan selama PKK. Jadi nanti maba dan panitia itu menggunakan satu aplikasi gitu buat melaksanakan PKK-nya. Nah, kalau dari Unsur sendiri ada nggak sih penyesuaian-penyesuaian gitu yang dilakukan sama kampus melaksanakan PKK di tengah pandemi? Mungkin setahu saya kalau dari SDM sendiri belum ada web aplikasi seperti di web kayak gitu. Maksudnya? Maaf. Gimana? Kayak aplikasi di web seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi maksud saya itu kan contoh kalau dari UPN itu dia melakukan penyesuaian untuk dipergunakan maba dan panitia sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan PKK yang biasanya kan dilakukan secara offline kayak gitu. Nah, kalau dari kampus Unsur sendiri ada nggak sih apa ya namanya? Apa ya namanya? Kayak penyesuaian gitu loh, penyesuaian dari kampusnya terhadap kondisi pandemi ini. Gitu. Mungkin buat aplikasi belum ada. Untuk aplikasi belum ada untuk sampai sekarang gitu. Buat dari Komas sendiri atau dari PSDM sendiri yang saya tahu ya belum ada Kak. Terus juga nambahin juga buat soal biasanya di setiap tahun itu di Komahi ya, terutama di Komahi dari PSDM itu biasanya ada kayak magang atau internship. Nah, tapi karena periode itu ada pertimbangan karena evaluasi juga dari internship yang periode kemarin, jadinya sekarang ditiadakan begitu untuk periode saat ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, udah ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ara atas jawaban-jawabannya. Dan terima kasih juga Kak Arvisa udah bertanya. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau bertanya? Dari Himahi dulu ya, ke Komahi. 3 pertanyaan. Ya, Kak Putra silakan. Nadia eksternal dulu yang udah duluan. Nadia. Eksternal dulu nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Iya. Putra ntar aja. Oh bisa. iya ada. Ya, halo selamat sore semuanya. Saya Nadia dari divisi eksternal. Mau izin bertanya, ini pertanyaannya ada 2 dari eksternal, nggak apa-apa ya? Hampir mirip. Iya, silakan. Jadi yang pertama itu kan tadi katanya dari eksternal Komahi ada proker yang melibatkan alumni ya. Kita tuh mau nanya gimana sih cara kalian ngumpulin alumninya? Karena dari kita tuh selalu ada trouble dalam nge-tracking alumni itu loh gitu. Sama pertanyaan kedua yang tadi pengenalan FKM, PSNM sama PNM ke maba itu efektivitasnya ini nggak sih kayak benar-benar menarik perhatian maba nggak sih, ada itu efektif nggak sih buat mereka ikutan PSNM, PNM sama FKM ke depannya gitu. Itu aja sih Kak. Oke, mungkin bisa pertanyaannya mungkin bisa dijawab sama Maida dari Jaringan dan Kerjasama. Nge-lag. Maida ada nggak? Aku masuk. Iya, silakan Mei. Aku mau menjawab pertanyaan yang pertama tadi, mungkin yang mengenai alumni. Sebenarnya kita namanya agenda yang pendataan alumni. Nah, di situ kita benar-benar ngumpulin data-data mulai dari dia kerja di mana, terus
nomor segala macam gitu. Itu data-datanya lengkap. Terus bisa dihubungi lewat nomor-nomor itu. Kemudian akhirnya itu juga sebenarnya ilmunya juga gitu. Kamu Iya, itu ikatan. Oh iya. Ada ini ya. Udah jelas belum? Tadi sempat putus-putus, tapi ini udah sih. Jadi yang pertama kita punya data alumni yang lulusan HI yang lulus, kita data itu lengkap datanya, mulai dari nama, alamat, kerjaan sampai nomornya juga. Terus sebenarnya ini jujur inisiatif juga dari alumni, mereka kumpul kemudian membuat kegiatan alumni HI yang akhirnya mereka membuat apa ya, membuat Instagramnya sendiri, membuat apa ya, alumni itu benar-benar menjadi apa ya, yang akhirnya apa ya, nanti ngebantu kita mahasiswa HI yang lulus untuk mungkin link-link pekerjaan kemudian kayak gitu. Cuma untuk yang kira-kira maksudnya kayak gimana ya, menghubunginya gitu kan, kalau misalkan dari tadi kakak bilang agak sulit, alhamdulillahnya dari alumni itu emang benar-benar yang menghubungi aku duluan gitu, untuk akhirnya dia bilang kalau misalkan mereka udah membuat KHI, yaitu ikatan alumni HI. Jadi jujur kita menghubungi mereka juga emang sering menghubungi untuk kira-kira ada kegiatan apa aja yang nanti bareng sama alumni HI, kira-kira alumni HI apa namanya bisa ngebantu apa aja, itu tinggal dihubungin itu. Jadi jujur dari alumni juga yang benar-benar terus ngebantu kita gitu untuk benar-benar saling berhubungan gitu. Tapi kalau dari pihak kampus itu emang nggak ada ngasih data gitu ya Kak, dari jurusannya? Oh, kalau buat jurusan aku jadi selalu ngasih data. Jadi aku selalu nge-follow up terus, misalkan mau minta data alumni, nanti jurusan bakal ngasih. Mau minta data alumni dari 2012 sampai sekarang nanti bakal dikasih gitu. Jadi dari kitanya yang minta, nanti pasti jurusan ngasih kayak gitu. Oke. Kasih Kak. Sama yang tadi, yang kedua, yang jawab siapa ya Kak? Yang pertanyaan kedua, ya bisa dijawab sama Dika. Bisa diulangin Kak pertanyaannya yang tadi PSN PNM? Tentang pertemuan nasional ya? Ya Iya, silakan. itu seefektif apa sih ke pengaruhnya ke maba? Ngaruh nggak sih Kak? Sebenarnya masalah PSN PNM itu baru aja dilaksanain ya. Kalau PSN kan kemarin memang awalnya udah ada satu orang yang ikut, terus karena acara juga batal dari teman-teman di UKSW, jadi dari kita juga sebenarnya udah tahap seleksi, tapi karena adanya pembatalan dari teman-teman UKSW jadi dibatalin. Terus kalau masalah yang buat PNM, kita itu jadi koordinasi sama pihak-pihak terkait dengan makrab yang online. Jadi teman-teman divisi eksternal kita itu koordinasi sama teman-teman makrab. Kita nanya gitu kayak kita bisa masuk nggak sih ke teman-teman 2020 biar kita mau brainstorming nih apa itu PNM, apa itu PSN gitu. Dan dari situ alhamdulillahnya itu jadi beberapa orang ada yang nanya juga, bahkan sempat kan dikasih CP tuh, dikasih kontak personnya, ditanya juga Kak kayaknya kok tertarik ikut deh gini segala macem. Dan akhirnya alhamdulillah ada sih, efektif sih kalau menurut aku dari koordinasi sama pihak-pihak teman-teman dari makrab. Berarti berpengaruh buat narik minat mereka gitu ya, jadi ada yang ikut gitu. Iya, tadinya sempat pengen ini sih, ada kepikiran kayak pengen bikin semacam atau istilahnya nyomot video-video dokumenter yang udah dilaksanain kayak PNM sebelumnya gitu, tapi karena ada kendala teknis jadi
jadi nggak diputar, tapi alhamdulillah tetap masuk mabanya juga. Oke deh Kak, makasih ya. Oke, sama-sama. Tidak terjawab ya Kak Nadia. Iya udah Kak. Ya, oke. Terima kasih buat Kak Nadia sama Dika atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir buat Komahi dari Kak Putra. Cek masuk. Oke, selamat sore teman-teman. Izin bertanya. Mungkin teman-teman Komahi siapa aja boleh jawab. Pertanyaanku mudah aja. Dari Komahi Unsut itu, apakah ada perpanjangan periodisasi karena dampak COVID ini? Dan kalaupun tidak, bagaimana persiapan untuk pemilihan ketua baru dari seperti regenerasi dan rekrutmen? Ya, benar. Mungkin langsung ke Wahim atau Kahimnya ya buat menjawab pertanyaannya. Gimana rencananya? Putra, terima kasih pertanyaannya, dan ini adalah pertanyaan yang sama yang pengen aku tanyakan juga sih. Kalau di Komahi sendiri ya, atau di Unsut, setahu saya itu belum ada pilihan untuk penambahan periode, karena kan kami juga nggak ada kan harus selesai kapan periodenya, tapi udah tradisi kalau di FISIP itu setiap kepengurusan himpunan atau UKM itu selesai di akhir tahun atau sebelum tutup buku keuangan dari kampusnya sendiri. Nah, kalau misal Putra bertanya apakah ada penahan, saya sendiri belum sadar, dan kalaupun nanti ada, mungkin akan ada penyesuaian baru lagi. Terus pertanyaan kedua yang tentang apa tadi, Put? Lupa, Put. Pemilihan sama regenerasi termasuk rekrutmen seperti itu. Ini yang pengurusan baru ya. Nah, itu nanti kalau yang pemilihannya itu mungkin kan di sini ketua tugas tambahan satu tugas, kalau aku diminta untuk melakukan penjaringan calon-calon ketua himpunan yang baru. Nah, nanti itu di situ aku melakukan penjaringannya berdasarkan syarat dan ketentuan. Saya berdasarkan ADART yang pernah ditetapkan, yaitu ADART tahun lalu, bahwa teman-teman Komahi yang udah 2 periode, maksudnya udah ikut kepengurusan selama 2 periode, ikut sertakan dalam penjaringan ini nantinya. Nah, nanti untuk pemilihannya nanti akan diserahkan ke musyawarah anggota, dan musyawarah anggotanya nanti kami juga belum tahu mau online atau offline. Ini pengen aku tanyain juga ke teman-teman Himahi UPN. Udah sih itu. Gimana, Bu? Udah, semoga menjawab ya untuk teman-teman Himahi UPN. Bisa kita tutup sesi pertanyaan untuk Komahi. Mungkin bisa lanjut gantian Komahi Unsut bertanya ke HI UPN mungkin kalau ada pertanyaan. Mari Dari silakan. teman-teman Komahi. Ada pertanyaan untuk Himahi Unsut? Ya, Kak Ahlun. Silakan. Izin masuk bertanya ya. Jadi mau tanya nih buat divisi yang akademik tadi ya, yang Kak Natasha ya. Mungkin juga yang lain juga bisa jawab tentang yang tadi kan pernah ngadain tuh seminar yang ngundang embassy dari mana tadi ya. Nah, itu mau tanya. Nah, gimana
prosedurnya, maksudnya gimana dari awal ngundangnya. Soalnya kan uh, mungkin bisa jadi referensi buat kami kalau mau ngundang juga. Jadi minta ilmunya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kalau karena kemarin kebetulan itu ada salah satu anak UPN yang ada di embassy sana, jadi kita kontaknya sama sama teman kami yang ada di sana gitu. Cuman kalau secara resmi itu bisa permohonan untuk mengisi webinar. Ini boleh aku langsung jawab apa gimana? Monggo. Ya. Jadi nanti cari aja email itu bisa disertain surat permohonan, proposal sama terms of reference-nya sama tornya itu nanti juga dijelasin tentang isinya tentang apa gitu-gitu. Nanti bakalan dibalas sama staffnya. Terus kalau misalnya mereka emang setuju, bakalan dikasih kontak WA-nya dari staff kedutaan yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut gitu sih kalau resminya. Suara masuk. Nah, lanjut lagi ya. Nah, terus nanti di akhir kayak buah tangan kita ke mereka apa? Kalau webinar kita sepakat. Kalau kita cuma ngasih sertifikat sama surat terima kasih dari kampus, hasil record webinar sama satu lagi itu apa ya? Udah deh itu aja, cuman sertifikat untuk pengisi acara, surat terima kasih sama record webinar gitu dong. Oke. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Mau ngundang Ronald. Ya, terima kasih Alun Kasya atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman Komahi. Ada pertanyaan lagi enggak? Ayo, teman-teman. Oke, Kak Sukma. Bisa langsung. Aku izin nanya ya buat teman-teman Himai UPN. Aku mau nanya, kan tadi sempat disinggung juga ya di divisi pengabdian masyarakat dan advokasi. Kebetulan kan di divisi eksternal Komahi kan juga ada yang namanya advokasi, tapi nggak ada yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, karena aku juga kebetulan megang Abdimas di FKM, aku jadi tertarik gitu buat nanya, pengabdian masyarakat yang diterapin di Himahi UPN itu kayak apa sih? Terus apakah dengan adanya pandemi ini itu Himahi UPN tetap lanjut pengabdian masyarakatnya atau terhenti atau diubah sistemnya atau gimana? Terima kasih. Halo. Maaf, putus-putus. Oh, putus-putus ya? Iya. Oke. Kepada aku mau nanya ke ke divisi pengabdian masyarakat dan advokasi terkait pengabdian masyarakatnya. Sebenarnya yang pengen ditanyain adalah pengabdian masyarakat yang diterapin sama teman-teman Himahi UPN itu kayak gimana? Dan apakah dengan adanya pandemi ini pengabdian masyarakat yang dilakukan sama teman-teman Himahi itu terhenti atau ada perubahan sistem atau gimana? Makasih. Kedengeran kan ya suaranya? Oke.
Ya, mungkin langsung dari Himahi UPN ada yang mau jawab? Aku mau jawab. Iya, monggo. Ya, itu yang pengabdian masyarakat atau itu? Itu jadi sistemnya pertamanya itu gara-gara UPN Himahi UPN itu punya desa binaan gitu. Terus kita ngajar di sana, ngajar anak-anak gitu. Terus tadi bisa diulang pertanyaan sih, itu apa ya sih keduanya ya? Dengan adanya pas pandemi kayak gini, itu kegiatannya terhenti atau jadi nggak ngajar atau gimana segala macam, atau jadi online atau gimana? Oh, kalau yang kegiatannya, kalau waktu pandemi kita stop, terus kemarin kita sempat ada ganti kan. Kalau pengabdian masyarakat kan yang penting itu esensinya, kalau pengabdian masyarakat nggak harus di desa itu aja. Terus kita kemarin akhirnya ada baksos juga di sana. Di baksosnya kita beli makanan, terus sembako kita ini ke masyarakat lah, intinya gitu. Kita ganti aja sih programnya gitu. Mungkin Kak Putra mau nambahin, soalnya Kak Putra dulu juga di advokasi, di pengabdian masyarakat. Kak Putra mau nambahin nggak? Perihal pengabdian masyarakat lah, itu tadi tanya. Oh ya, untuk pengabdian masyarakat, jadi beberapa tahun terakhir kita ada desa yang istilahnya binaan kita gitu. Jadi biasanya kita di sana ngajar bareng anak-anak di sana, cuman karena situasi COVID juga dan di desa tersebut untuk infrastruktur supaya kita laksanakan online dirasa kurang cukup. Jadi sementara kita hold, toh juga desanya juga melakukan kayak pembatasan akses untuk selain warga. Terus kemarin mungkin udah disebutkan juga sama Brian, untuk pengabdian masyarakat kita melakukan baksos, yaitu kita memberikan sembako, membagikan sembako dan juga makanan kepada masyarakat yang terdampak COVID seperti itu. Ada lagi, Mas? Udah kayaknya itu aja. Makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang terakhir. Pertanyaan terakhir, monggo. Katanya Nanda sama Disden mau nanya. Siapa yang mau nanya lagi? Ayo Nanda, bus. Tes, masuk nggak suaranya? Oke, aku sebenarnya juga mau nanya sih ke divisi advokasi sama yang tadi pengabdian masyarakat dari Himahi UPN ya. Kalau aku mau nanya secara gimana sih sistem di Himahi UPN sendiri, karena di Himahi Unsut itu baru ya, jadi kita belum terlalu ngerti tentang sistemnya bagaimana. Mungkin kayak gitu sih yang mau aku tanya. Makasih. Berarti aku jawab lagi. Iya. Jadi kalau advokasi sendiri tuh yang kan aku kan baru di advokasi. Terus kalau advokasi tuh yang setauku kita kayak menyampaikan apa yang
misal keluhan dari masyarakat himpunan ke birokrasi, terus nanti ada informasi dari birokrasi ke masyarakat himpunan gitu. Terus kalau yang dari tahun kemarin itu katanya emang kita kurang jemput bola, makanya kita terus buat broker advokasi gerilya, itu buat kita jemput ke KSM biar tahu keluhan apa sih yang di KSM, terus kita nanti sampaikan ke birokrasi. Ternyata ini toh kurangnya fasilitas ini, fasilitas itu. Terus mungkin kalau kayak KRS itu juga kita yang misalkan nggak mungkin mahasiswa ngontak langsung ke dosen gitu, kita jadi penengahnya. Kalau KRS misal minta ini dibukain kelas ini, dibukain kelas itu, terus kita bantuin ke birokrasinya gitu. Sering-seringnya gitu sih. Terus kita juga ada pendataan UKT. Jadi biar nanti misal ada yang sanggah atau apa, kita udah tahu, oh ini datanya anak ini. Terus kita juga bisa bantu sanggah, bantu keringanan, pokoknya yang meringankan mahasiswa gitu-gitu. Gitu, Mbak. Oh ya, oke, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Boleh menambahkan Terima dikit kasih ya? atas teman dari Himahi UPN Itu Mas Putra mau nambahin. Oh iya, gimana? Monggo kalau mau nambahin. Mungkin tadi perihal sistem juga ya, karena di advokasi kemarin juga terdampak online, dan juga kemarin dari UPN juga banyak skema-skema untuk penurunan UKT, jadi juga dari kita melakukan pendataan secara masif. Terus juga di UPN syukurnya kita punya kolaborasi advokasi baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat KM. Jadi untuk permasalahan-permasalahan yang biasanya dilaporkan oleh anak-anak dan terdata sama advokasi Himahi, itu bisa kita cek and recheck untuk solusi sebelum kita menaikkan isunya bersama ke pihak birokrasi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas jawabannya. Ya, mantap. Udah, mungkin ada yang mau nambahin lagi atau udah? Dika. Cukup. Cukup ya? Oke, kalau cukup, terima kasih teman-teman dari UPN dan terima kasih teman-teman dari Komahi juga. Mungkin kita tutup acara sesi tanya jawabnya. Bisa dilanjutkan ke, mungkin kalau ada pesan dari Ketua Komahi dan Himahi, dari Kak Dika dan Kak Putra. Monggo dari Kak Putra dulu. Salam penutupannya. Dari aku, oh ya, sebelumnya mewakili teman-teman Himahi UPN Veteran Yogyakarta, terima kasih untuk teman-teman Unsud yang sudah berkenan untuk melakukan istilahnya sharing aja lah ya, sharing bersama kami. Semoga apa yang telah kita sama-sama bahas, sama-sama diskusikan bisa bermanfaat baik untuk teman-teman Unsud maupun teman-teman Himahi, dan juga terima kasih untuk staf-staf teman-teman BPH Himahi UPN Veteran Yogyakarta yang sudah meluangkan waktu serta kuotanya untuk mengikuti acara sharing pada sore hari ini. Semoga akan dilanjutkan dalam kondisi yang lebih baik. Mungkin itu dari aku. Dan juga jika ada kesalahan kata-kata atau perilaku, mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke, terima kasih Kak Putra. Lanjut penutupan dari Kak Dika, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Ada. Pesan apa? Pesan moral. Ada sih. Apa ya? Terima kasih juga buat ini teman-teman Himahi UPN yang udah menyempatkan, memperkenankan kami buat berkunjung ke Google Meet bersama kalian.
Terima kasih juga sharing-sharingnya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bisa menjadi pelajaran buat kami juga. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada salah kata juga dan sikap saya. Terima kasih. Salam. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin dari aku, terima kasih buat teman-teman Himahi UPN Veteran Yogyakarta dan teman-teman Komahi Unsud udah meluangkan waktunya buat bertemu bersama. Semoga sharing-sharing proker ini bisa jadi bisa jadi pengalaman dan membuat Komahi dan Himahi lebih baik ke depannya. Aku terima kasih juga buat Kak Fayat udah mengkoordinasi teman-teman dari Himahi UPN. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, ke acara foto bareng. Oh iya, mohon maaf jika ada salah kata dari saya sebagai moderator. Buat acara foto bareng, dimohon itu ya on kamera semua ya teman-teman. Naba ada nggak? Siap, ya ayo. Langsung. Login, Bud, login. Teman-teman on kamera semua ya. Yes. Ras BC lur. Channel. Oke teman-teman. Dibuka Sandstrom kameranya. Mantap. Salma dibuka Salma kameranya. Ayo, semuanya dibuka on dulu. kamera. Ayo dibuka. Ayo. Sebagai acara pamungkas di pertemuan virtual ya. Kita akhiri dengan foto bersama. Awas dulu, Mas. Bro. Wes. Keren, jangan pol, Mas. Bagus dhewe sak yojo. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi biar 3. 1, 2, 3. Ya, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Terima kasih, teman-teman. kita bisa tutup acaranya. Sekian dari saya, Lizia Samia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Assalamualaikum.